Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Febrianti dengan NIM 03021182227075 dari kelas A Indralaya jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi uji ketercucian batubara. Yang pertama, apa itu Coalwashability Study atau uji endap apung. Ini merupakan suatu pengujian yang dilakukan berdasarkan prinsip perbedaan densitas antara batubara bersih dan batubara kotor untuk melihat karakteristik ketercucian batubara, yaitu antara lain berupa berapa bagian dari batubara yang memiliki densitas relatif rendah, menengah atau tinggi, dan kadar abu dari setiap fraksinya. Ada 4 dari tujuan uji endap apung. Yang pertama yaitu mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batubara apabila dilakukan pencucian dengan medium yang berbeda. Yang kedua, mengetahui perolehan batubara untuk fraksi tertentu. Yang ketiga, mendapatkan berat jenis media yang paling baik untuk pencucian. Dan yang keempat yaitu meramalkan kesulitan yang mungkin dialami pada proses pencucian dengan menggunakan media tertentu. Adapun tahap-tahapan pada Coalwashability Study ini, yang pertama yaitu pengambilan contoh batubara, yang kedua melakukan analisis tes atau uji ayak, yang ketiga melakukan uji sink dan float, yang keempat analisis kandungan abu, yang kelima melakukan tabulasi data, yang keenam menggambarkan hasil washability study ke dalam bentuk kurva, dan yang ketujuh yaitu interpretasi kurva. Nah, baik, di sini ada soal dengan 3 kolom yang telah diketahui, yaitu kolom pertama berupa fraksi densitas relatif, untuk kolom kedua yaitu persen berat setiap fraksi densitas relatif, dan kolom ketiga yaitu kadar abu pada setiap fraksi densitas relatif. Nah, dari ketiga kolom ini nanti kita akan melakukan pengisian data di Excel sebanyak 13 kolom. Untuk bagaimana pengisiannya itu akan dijelaskan pada next slide. Nah, berikut merupakan hasil dari pengisian Excel sebanyak 13 kolom. Untuk masing-masing kolom nanti akan dijelaskan di next slide. Oke, pertama kita akan menghitung kolom 4, 5, 6, 7, yang mana kolom 4 ini berisikan persen berat abu di fraksi terapung pada densitas pengisian tertentu. Untuk perhitungannya yaitu kolom 2 dikalikan dengan kolom 3 lalu dibagikan dengan 100. Untuk contoh perhitungannya bisa dilihat pada slide ini. Untuk kolom kelima yaitu kumulatif persen berat abu, yang mana perhitungannya yaitu kumulatif kolom 4 dengan contoh perhitungannya yaitu 1,091 ditambah 1,0528 sehingga dihasilkan 2,619. Bisa dilihat 2,619 ini berada di kolom kelima baris kedua. Untuk kolom keenam yaitu kumulatif persen berat terapung, yang mana perhitungannya sama dengan perhitungan kolom kelima, yaitu melakukan kumulatif terhadap kolom 2, yang mana untuk contohnya yaitu 23,22 ditambah 21,52 menghasilkan 4,74, di mana hasilnya bisa dilihat pada kolom 6 pada baris kedua. Untuk kolom ketujuh yaitu persen kadar abu dari kumulatif fraksi terapung, dengan perhitungannya yaitu perbandingan antara kolom 5 dengan kolom 6 lalu dikalikan 100. Untuk contoh perhitungannya yaitu 2,619 yang berasal dari kolom 5 baris kedua dibagikan dengan 44,74 yang berasal dari kolom 6 baris kedua lalu dikalikan 100 dan menghasilkan nilai 5,85 yang hasilnya bisa kita lihat pada kolom ke-7 baris kedua. Selanjutnya yaitu kolom ke-8, 9, dan 10, yang mana kolom 8 merupakan persen berat abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan. Untuk perhitungannya yaitu total kolom 4 dikurang dengan baris di setiap kolom 5. Nah, untuk contoh perhitungannya itu kita bisa lihat ada angka 22,426 ini berasal dari total dari kolom 4 yang dikurangkan dengan 2,619, yang mana ini merupakan kolom ke-5 baris kedua sehingga bisa menghasilkan angka 19,807, yaitu hasilnya bisa kita lihat pada kolom 8 baris kedua. Selanjutnya itu kolom 9 merupakan kumulatif persen berat tenggelam. Perhitungannya yaitu 100 dikurang dengan kolom 6 di setiap barisnya. Untuk perhitungannya yaitu 100 dikurang 44,74, yang mana 44,74 ini merupakan baris kedua dari kolom 6 lalu menghasilkan 55,26, dan untuk hasilnya bisa kita lihat pada kolom ke-9 baris 2.
Yang ke-10 yaitu persen kadar abu dari kumulatif fraksi tenggelam. Ini untuk perhitungannya yaitu kolom 8 dibagikan dengan kolom 9 untuk setiap barisnya tentunya, lalu dikalikan dengan 100. Nah, untuk perhitungannya bisa kita lihat yaitu 19,807 merupakan kolom ke-8 baris kedua dibagikan dengan 55,26 di baris 2 kolom 9, lalu dikalikan 100 hingga menghasilkan 35,84. Hasilnya bisa kita lihat pada baris kedua kolom ke-10. Jadi untuk perhitungannya ini kita ambil contoh untuk di baris kedua. Lalu ada kolom 11, 12, 13, yang mana kolom 11 merupakan densitas relatif, yang mana kita sudah ketahui pada soal yang diberikan yaitu pada kolom pertama. Lalu untuk kolom ke-12 merupakan persen berat dengan relatif densitas satu level di atas dan di bawah relatif densitas. Untuk perhitungannya itu ada di kolom 6 baris ke-5, bisa kita lihat, lalu dikurangkan baris dengan 1, dan bisa kita lihat ada tanda panah merah 2 di kolom 6, sehingga menghasilkan 47,91, itu ada di kolom 12 baris ketiga. Nah, jadi untuk kolom ke-12 ini dia hanya menghitung untuk relatif densitas yang selisihnya 1. Nah, lalu untuk kolom ke-13 yaitu titik tengah dari persen berat kumulatif pada dua batas fraksi yaitu float dan sink. Untuk perhitungannya itu ada pada baris 1 kolom ke-6 dikurang dengan kolom kedua yang sebelumnya telah dibagi 2, sehingga untuk contoh perhitungannya yaitu 23,22 dikurang dengan dalam kurung 23,22 dibagi 2, sehingga hasilnya 11,61. Untuk hasilnya itu ada pada kolom 13 baris ke-1. Nah, berikut merupakan hasil dari kurva, dan untuk pembuatan kurva ini juga akan dijelaskan di next slide. Nah, jadi di sini saya akan membagi menjadi dua kurva karena saya tidak bisa membuat 5 garis kurva ini ada pada satu kurva atau satu grafik dikarenakan adanya perbedaan sumbu primer dan sekunder pada X dan Y-nya. Nah, pada kurva yang pertama ini yaitu ada kurva ABC, mana kurva A merupakan instrumen S, kurva B merupakan kumulatif float, dan kurva C merupakan kumulatif sink. Untuk kurva A diperoleh dari kolom 3 sebagai sumbu X dan kolom 13 sebagai sumbu Y. Kurva B berupa kolom 7 sebagai sumbu X dan kolom 6 sebagai sumbu Y. Serta kurva C diperoleh dari kolom 10 sebagai sumbu X-nya dan kolom 9 sebagai sumbu Y-nya. Lalu apa sih kurva ABC ini? Jadi kurva A atau instrumen AS ini merupakan kurva untuk menentukan maksimum kadar abu yang mungkin ada dalam suatu sorting. Sedangkan kurva B atau kumulatif float merupakan kurva untuk menentukan persentase teoritis batubara besi yang akan diperoleh. Dan kurva C atau kumulatif sink ini merupakan kurva untuk menentukan berapa besar kadar abu dalam sink pada suatu jumlah float tertentu. Berikut merupakan kurva D dan kurva E, yang mana kurva D dan kurva E ini merupakan relative density dan kurva E merupakan nilai gravity. Kurva D diperoleh dari kolom 11 sebagai sumbu X dan kolom ke-6 sebagai sumbu Y-nya. Untuk kurva E, kolom 11-nya untuk sumbu X dan kolom 12-nya untuk sumbu Y. Jadi kurva D atau relative density ini merupakan kurva untuk menentukan Collier, suatu pemisahan sempurna pada relative density pemisah. Sedangkan untuk kurva E merupakan kurva untuk menentukan sulit atau mudahnya pemisahan batubara kotor pada suatu relative density yang disebabkan karena perbedaan 0,1 dari relative density yang ditentukan. Nah, untuk perbedaan dari kedua kurva tadi, yang mana kurva yang pertama yang terdiri dari kurva A, B, C ini merupakan kurva dengan 3 sumbu, yang mana terdiri dari sumbu X primer serta sumbu Y primer dan sekunder. Nah, sedangkan untuk kurva satunya yaitu kurva D dan E ini terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X sekunder dan sumbu Y primer. Lalu kurvanya disatukan pada suatu kurva atau grafik sehingga menghasilkan kurva seperti ini. Dari sinilah kita bisa melakukan analisa ataupun interpretasi data dengan melihat kurva
yang telah jadi ini. Adapun untuk interpretasi kurva, yang mana kurva A yaitu instrumen AS merupakan kadar abu batu bara terbesar dalam batu bara besi yang bernilai 12%. Untuk kurva B merupakan kumulatif floats yaitu perolehan batu bara bersih sebesar 90%. Untuk kurva C merupakan kumulatif sink yaitu ada 2 perolehan batu bara reject sebesar 10% dan kadar abu batu bara reject sebesar 70%. Lalu ada kurva D atau relative density, ini merupakan nilai dari relative density media cair sebesar 1,50 dan kurva E berupa near gravity atau persen near gravity ini sebesar 30%. Dari sini juga kita akan mendapatkan tingkat kesulitan pencucian batu bara. Jadi tadi kita telah mendapatkan nilai near gravity batu bara pada relative density 1,50 sebesar 30%, yang mana 30% ini menempatkan batu bara dalam kategori sulit untuk dicuci pada masa jenis tersebut. Terlihat seperti di tabel yang telah saya tampilkan bahwa 30% merupakan nilai yang lebih besar dari 25%, yang artinya tingkat kesulitannya sangat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, jadi implikasinya yaitu pemisahan antara batu bara bersih dan reject tidak terlalu jelas sehingga akan banyak material abu-abu yang sulit diproses. Pencucian akan membutuhkan peralatan yang sangat efisien dan presisi tinggi, misalnya heavy media separator atau dense medium cyclone untuk meminimalkan kehilangan batu bara bersih atau yield loss dan memastikan kualitas abu produk as quality terpenuhi. Kontrol operasi yang ketat diperlukan untuk mencegah produk terkontaminasi atau batu bara bersih terbuang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai uji ketercucian batu bara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.